Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurnawan Nasution. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu latar belakang akuntansi pemerintah. Di era globalisasi sekarang ini dituntut untuk meningkatkan performa untuk menuju ke persaingan tingkat dunia yang sudah semakin ketat. Tuntutan reformasi yang semakin hari semakin meningkat tentu berpengaruh kepada semua bidang. Di dunia bisnis, akuntansi memiliki peran sangat penting, dan sekarang ini sudah berkembang seiring dengan dunia bisnis yang terus berkembang mengikuti zaman. Akuntansi pemerintahan bisa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pelayanan jasa guna menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, iktisa, dan juga transaksi keuangan pemerintah, dan juga penafsiran dari informasi keuangan tersebut. Definisi tersebut tidak berbeda jauh dengan definisi akuntansi pada umumnya. Perbedaan terjadi hanya pada transaksi yang digunakan dan juga proses pencatatannya, serta pengguna dari akuntansi tersebut. Kebutuhan akuntansi pemerintah sekarang ini semakin besar, yang membuat ilmu akuntansi menambah kurikulum akuntansi pemerintah sebagai salah satu bagian dari disiplin ilmu akuntansi. Ruang lingkup akuntansi memiliki dua bagian yang terdiri dari akuntansi mikro dan juga makro. B. Karakteristik akuntansi pemerintah dan tujuannya. Pemerintah merupakan bentuk organisasi sektor publik yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyat sebagai tujuan umum. Guna mewujudkan tujuan tersebut, tentu ada aturan umum yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan konstitusi dan juga undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah dan juga bisnis berdasarkan pengukuran kinerja membuat kedua aspek ini mempunyai tujuan terdiri dari: yang pertama, akuntabilitas. Fungsi ini memiliki peran yang lebih luas dari hanya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, manajerial. Akuntansi pemerintah memberikan kemungkinan bagi pemerintah guna menjalankan fungsi manajerial dalam merencanakan dan menyusun anggaran negara atau APBN dan juga strategi di sektor pembangunan. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintah dibuat guna mengawasi proses keuangan negara agar bisa diperiksa dengan mudah oleh lembaga-lembaga keuangan seperti BPK. Yang C, yaitu ruang lingkup akuntansi pemerintah. Perkembangan akuntansi pemerintah memang tidak secepat dunia akuntansi bisnis. Hal ini tentu saja disebabkan karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis tersebut dan tidak banyak terjadi perubahan di dalamnya. Selanjutnya yaitu bab 2, pencatatan keuangan negara. Akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945. Berdasarkan sistem historis, produk akuntansi pemerintah Indonesia yang pertama adalah Neraca Kekayaan Negara yang dirilis pada tahun 1948 dan dibentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan juga mata uang Belanda. Undang-Undang Keuangan Negara ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 mengenai pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara. Dari ketiga undang-undang tersebut, tuntutan akan akuntansi pemerintah menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat. B, yaitu keuangan negara. Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara yang mempunyai arti cukup luas, yaitu pengurusan keuangan negara yang juga manajemen keuangan negara. Berdasarkan penuturan Sumarko, dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan mempunyai pengaruh besar kepada sektor perekonomian tersebut. C. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dahulu berbasis dengan kas, sekarang dirubah menjadi standar yang berbasis akrual. Standar akuntansi ini mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembiayaan dengan basis kas. Penerapan SAP atau standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual ini dilakukan secara bertahap di sektor pusat, dan hal ini diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai penerapan SAP dengan basis akrual ini dilakukan secara bertahap
pula di sektor daerah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. D. Sub basis akrual. Sub berbasis akrual adalah sub yang mengakui bahwa pendapatan, beban utang, aset, dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan di laporan pelaksanaan anggaran dengan basis sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Hal ini tertuang di Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8. Selanjutnya yaitu bab 3, kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasannya laporan keuangan dalam sebuah perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Dan sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan atau PSAK pada nomor 1 paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi dan tentu saja bisa memenuhi sebuah kebutuhan dari para pengguna seperti investor dan juga karyawan perusahaan. Prinsip akuntansi ini juga membantu para akuntan guna menerapkan prinsip yang konsisten pada organisasi yang berbeda, dan prinsip tersebut bisa menjadi standar akuntansi yang bisa digunakan oleh akuntan lain di perusahaan yang berbeda. Bentuk dari prinsip akuntansi tersebut meliputi konvensi, aturan, dan prosedur yang dilakukan guna merumuskan praktik akuntansi dalam perlakuan umum ketiga saat-saat tertentu. Metode akuntansi harus memenuhi beberapa kondisi yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, metode akan digunakan pada kasus yang mempunyai nilai yang cukup signifikan serta kondisi yang memungkinkan guna memakai metode tersebut. Yang kedua, metode ini mendapatkan dukungan dari kajian-kajian akuntansi profesional dan juga lembaga yang berwenang. Yang ketiga, metode ini secara tertulis meraih dukungan dari para pengajar dan juga akuntansi yang memiliki kredibilitas. Yang B, standar internasional akuntansi sektor publik. Organisasi sektor publik sekarang ini sudah mengimplementasikan sistem akuntansi ke dalam sistem laporan keuangan yang ada di perusahaan atau lembaga serta organisasi tersebut. Namun, praktik akuntansi tersebut tentu menyajikan perbedaan terutama pada pelaporan keuangan tersebut. Hal ini disebabkan belum meratanya standar baku akuntansi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatur praktik akuntansi bagi sektor publik, terutama untuk organisasi dan lembaga. C. Standar akuntansi pemerintah. Pelaporan keuangan akuntansi dan juga audit di sektor pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, memang menjadi salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian. Dan guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka standar akuntansi pemerintah atau SAP ini dibangun. Komite SAP ini adalah sebuah perjalanan reformasi di sektor keuangan yang ada di Indonesia. Pembentukan Departemen Akuntansi Sektor Publik di IAI pada tahun 2000 lalu menjadi salah satu jalan dalam penyusunan standar akuntansi keuangan bagi semua unit kerja yang ada di pemerintahan. D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dan kerangka konseptual ini sebagai pedoman dan acuan untuk yang pertama, penyusunan SAP dalam melakukan tugas. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan yang belum diatur oleh standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, pemeriksaan mengenai laporan keuangan. Yang keempat, para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.